Pemirsa, pada pukul 16:49 waktu Indonesia bagian Barat, gempa melanda Garut, Jawa Barat. Kejadian gempa ini terjadi sekitar 20 detik dengan kedalaman 118 km. Pusat gempa terjadi di 52 km arah Garut, Jawa Barat. Kemudian untuk saat ini pantauan yang tengah dilakukan oleh BPBD Garut, ada beberapa lokasi yang tengah didata karena menimbulkan kerusakan baik itu rumah dan kemungkinan juga nanti akan diberikan imbauan bagi warga di sejumlah daerah yang rawan terjadinya bencana akan diimbau untuk mengungsi terlebih dahulu. Tapi pendataan saat ini masih terus dilakukan. Dan kita langsung menuju ke rekan kami, ada Taufik Hidayat di Garut yang akan mengabarkan bagaimana dengan kondisi saat ini. Taufik sendiri berada di pusat kota ketika gempa terjadi. Taufik, bagaimana dengan pantauan pada saat ini? Sampaikan bahwa update terkini pasca gempa yang terjadi tadi sore, bahwa diinformasikan ada mulai masuk informasi kerusakan atau dampak kerusakan, yaitu seperti di Kecamatan Pakenjeng ya, ada sebuah SD atau fasilitas belajar di Kecamatan Pakenjeng, tepatnya SDN Jatiwangi, dilaporkan bagian motornya ambruk. Selain di Kecamatan Pakenjeng juga ada kerusakan di wilayah Cisompet, yaitu rumah-rumah warga itu bagian lantainya mulai terlihat atau menunjukkan gambar-gambar bahwa di bagian lantai mengalami keretakan. Sementara untuk kerusakan-kerusakan yang memang terbilang parah tidak ada maksudnya. BPBD sendiri masih melakukan koordinasi dengan semua pihak, terutama di wilayah kecamatan di wilayah selatan Garut yang memang titik gempa yang terjadi di Kecamatan Cisewu informasinya. Bisa disampaikan juga bahwa masyarakat sendiri saat ini sudah kembali normal, aktivitas mereka sudah kembali normal dan saat ini mayoritas umat muslim sendiri sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ya terjadinya gempa, dan tak ada kepanikan lagi dan masyarakat, akan tetapi himbauan yang memang dilakukan oleh aparat-aparat di semua wilayah di wilayah Garut sudah dilakukan, yaitu masyarakat tetap waspada dan tidak terlalu buru-buru melakukan share video yang memang bukan dampaknya, seperti memang saat ini video-video yang memang banyak disebar namun kebenarannya tersebut belum jelas. Yang pasti untuk di wilayah Kecamatan Pakenjeng baru satu sekolah yang memang terdampak, yaitu bagian dapurnya memang ambruk, yaitu di wilayah Pakenjeng. Sementara di Cisompet ada satu rumah memang yang memang didapatkan bagian lantainya mengalami keretakan. Kira. Iya, pada saat terjadi gempa artinya di fasilitas sekolah yang ambruk ini atau hancur ini di sekitarnya bagaimana kondisinya, Taufik? Untuk informasi yang tadi saya terima bahwa memang yang memang sekolah yang terdampak ini di wilayah Kecamatan Pakenjeng, tepatnya di SDN Jatiwangi. Tidak ada aktivitas belajar mengajar siswa karena memang kondisinya memang sudah sore, dan memang hanya bagian belakang dapurnya saja yang memang ambruk. Artinya tidak seluruh sekolahnya rata dengan tanah, hanya bagian dapurnya saja. Sementara untuk yang terdampak di wilayah Cisompet itu, yaitu satu rumah warga yang mengalami lantainya retak-retak. Akan tetapi untuk bangunannya masih berdiri, tidak roboh, dan kita juga masih menunggu informasi dari pihak terkait mana-mana saja yang memang terdampak paling parah. Sementara untuk bisa disampaikan yang dinyatakan sangat rawan itu biasanya di wilayah pesisir selatan Laut Selatan Garut, Jawa Barat, seperti Cikelet, Tamengpe, kemudian Cibalong, termasuk Cisompet. Bisa dikabarkan bahwa di kawasan tersebut masyarakat kembali normal
aktivitas kembali normal, aktivitas laut sendiri relatif aman, ketinggian gelombang juga dinyatakan relatif aman dan tidak ada kepanikan-kepanikan yang terjadi di sepanjang pemukiman warga yang berada di pesisir laut Garut, Jawa Barat. Sira. Iya, Taufik, artinya di daerah Jatiwangi ini satu sekolah dalam kondisi hancur, kemudian beberapa rumah itu dalam kondisi lantainya retak. Apa ada informasi kerusakan lainnya juga? Baik, untuk bisa saya update sendiri, baru informasi di wilayah SDN Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, itu bagian dapur sekolah ya, bukannya bagian dapur sekolah yang ambruk. Kemudian yang di Cisompet baru satu rumah yang dinyatakan mengalami keretakan, yaitu di bagian lantai, tidak ambruk, artinya bangunan masih berdiri. Untuk kerusakan-kerusakan lain belum ada laporan, artinya tidak ada laporan kerusakan lain, tetapi yang membuat masyarakat khawatir hari ini di Garut yaitu informasi yang tidak benar, seperti video-video yang memang dibagikan oleh grup-grup yang memang kejadian di mana atau kejadiannya kapan dibagikan seolah-olah bahwa itu adalah dampak gempa Garut hari ini. Itu validasinya masih dinyatakan tidak benar. Baru dua yang terdampak di Kecamatan Pakenjeng, yaitu satu dapur sekolah, dan di Kecamatan Cisompet itu satu yang rumahnya mengalami keretakan. Sira. Ya, Taufik, lalu bagaimana dengan rumah penduduk di wilayah Laut Selatan? Apakah warga juga mendapat imbauan untuk segera mengungsi atau menjauhi radius tertentu dan lain sebagainya? Baik, tidak ada himbauan untuk masyarakat untuk mengungsi, misalkan mendirikan tenda darurat atau keluar rumah apabila pasca gempa memang saat ini masyarakat sudah kembali normal. Tidak ada himbauan untuk hal-hal seperti itu. Akan tetapi himbauan-himbauan itu hanya bersifat kewaspadaan saja. Artinya apabila ada gempa susulan terjadi, masyarakat dinyatakan tetap waspada dan harus memang tidak ambil resiko bertahan di dalam rumah, hanya seperti itu. Sira. Iya, untuk data sementara artinya BPBD setempat sudah melakukan pendataan di beberapa lokasi. Mungkin Taufik bisa mengabarkan? Bagaimana, Sira? Iya, untuk pendataan kondisi kerusakan atau fasilitas baik itu rumah warga dan juga fasilitas yang sudah didata saat ini, mungkin Taufik bisa mendapatkan informasinya. Oke, untuk yang paling prioritas dilakukan pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu wilayah selatan, terutama yang memang titik gempanya yang berada di informasinya berada di Kecamatan Cicewung. Karena memang wilayah selatan sendiri merupakan wilayah selatan Garut ini wilayah rawan terdampak bencana ya. Maka dari itu BPBD mempersiapkan terlebih dahulu wilayah-wilayah seperti Kecamatan Palegong, Cisompet, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cikelek, Kecamatan Pamengpek, Cibalong hingga Cisompet diprioritaskan pendataannya. Selanjutnya untuk di wilayah Garut Kota dan Garut Utara, masing-masing kepala wilayah atau muspika yang terdiri camat, kapolsek dan ramil memberikan input atau informasi yang valid kepada satuan-satuan atasnya. Untuk para camat menginformasikan langsung kepada bupati dan BPBD, untuk dan ramil menginformasikan atau menginput data kepada Dandim, dan untuk para kapolsek langsung menginput data validasi kepada Kapolres langsung. Seperti itu sih. Baik, Taufik Hidayah, informasi langsung dari Garut, Jawa Barat, di mana terpantau data sementara bahwa ada kerusakan di mana salah satu fasilitas sekolah di daerah Jatiwangi mengalami kerusakan, dapur bagian sekolah ini ambruk, kemudian beberapa rumah warga yang posisinya berada di samping sekolah juga dalam kondisi rusak di mana lantainya mengalami retak-retak.